中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hal yang membangunkan Xiao Yan dari kondisi latihannya adalah suara lama yang terdengar lemah di dalam hatinya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka setelah mendengar suara Yao Lao. Tatapannya melirik nyala api putih yang semakin ilusi di atas tubuhnya dan jantungnya tanpa sadar tenggelam sedikit. Anak kecil, saya sudah mencapai batas saya. Yao Lao menghela nafas perlahan terdengar setelah tampaknya menyadari bahwa itu Xiao Yan telah terbangun. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia dengan lembut berbicara, "Guru, kamu telah bekerja keras, hihihi." Yao Lao tertawa. Tawanya memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. Dalam beberapa menit lagi, Anda harus memblokir penyempurnaan jatuh hati api sendiri. Semoga Anda akan dapat bertahan. Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang dapat saya lakukan sebagai seseorang. Sisanya tergantung pada takdir." Tidak peduli seberapa banyak kepercayaan yang dipenuhi Xiao Yan, dia tidak memiliki banyak harapan dalam peluangnya untuk melarikan diri dari lingkungan tanpa harapan ini, di mana bahkan Yao Lao tidak dapat merasakan banyak peluang untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang dia bisa lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan penyempurnaan dari Fallen Heart Flame untuk sedikit lebih lama. Yao Lao secara bertahap turun ke keheningan. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan abadi. Arwahnya mungkin bisa bersembunyi di dalam ring yang telah dia kembangkan secara khusus, tetapi Fallen Heart Flame secara kebetulan dapat melawan itu. Di bawah pembakaran semacam ini api, bahkan roh akan berakhir dibakar ke dalam kehampaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit selama waktu itu Yao Lao diam. Tatapannya menyapu sekelompok besar api tak terlihat ini. Sulit untuk membayangkan bahwa api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Dua lampu hijau samar tiba-tiba muncul dari titik tertentu di dalam api yang tak terlihat saat Xiao Yan melihat sekeliling. Itu tampak seperti sepasang mata yang berisi keserakahan saat mereka melihat tempat Xiao Yan berada. Sekumpulan api yang tak terlihat tiba-tiba muncul dengan sedikit kedipan cahaya hijau. Akhirnya, itu melekat pada api putih padat yang sebagian di atas tubuh Xiao Yan, membakar dan merusaknya. "Anak kecil, siapkan diri Anda." Desahan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan jelas tahu bahwa Yao Lao sudah mencapai batasnya. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk hal lain. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk pahit. Dia segera menghirup nafas yang dalam ketika telapak tangannya bergerak. Api hijau mengalir, mengikuti jalan ki di tubuhnya. Akhirnya, perlahan-lahan merembes keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna putih terang di luar semakin pudar setelah munculnya api inti lotus hijau. Akhirnya, itu menghilang tiba-tiba dan lapisan terluar api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk. Itu akan membakar orang di dalam ketika diblokir oleh sekelompok api hijau. Anak kecil, Anda harus bergantung pada diri Anda berikutnya. Semoga Anda dapat berhasil menanggung ini. Kehidupan guru dan murid ada di tangan Anda. Suara lemah Yao Lao menjadi semakin pudar. Sesaat kemudian, itu menghilang sepenuhnya. Xiao yang jelas merasakan kesadaran Yao Lao dengan cepat menarik diri dari tubuhnya saat suaranya menghilang. Begitu kesadaran Yao Lao akan sepenuhnya mengundurkan diri, energi yang kuat diam-diam menyerbu keluar dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan auranya melayang sangat. "Guru, murid ini tidak akan mengecewakan Anda." Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat saat dia merasakan energi yang kuat mengisinya. Kemerahan muncul di matanya.
Dia jelas mengerti bahwa Yao Lao telah meminjamkan semua kekuatannya yang tersisa kepadanya. Tubuh yang terakhir sekali lagi bersembunyi di dalam cincin dan turun ke tidur karena kelelahan kekuatan spiritualnya. Setelah mengambil alih pekerjaan sebelumnya Yao Lao, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa hebatnya kelelahan dari bertarung dengan Fallen Heart Flame. Mungkin itu karena kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Yao Lao. Meskipun Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame, keduanya Heavenly Flame. Perlindungan yang diterima Xiao Yan dari dua api itu sangat berbeda. Meskipun Xiao Yan akan merasa sakit ketika Yao Lao menggunakan Bone Chilling Flame, itu tidak tertahankan. Namun, ketika Xiao Yan mengandalkan dirinya untuk menahan Fallen Heart Flame, rasa sakit yang membakar tiba-tiba menjadi sangat mendalam. Bahkan pakaian di tubuh Xiao Yan dipanggang oleh suhu tinggi sampai mereka semakin meningkat tipis dan rapuh. Mereka bahkan masuk ke tumpukan bubuk besar saat Xiao Yan memindahkan tubuhnya, meninggalkan tubuh telanjang yang duduk bersila di teratai hijau, mendesis. Wajah Xiao Yan berkedut. Benang udara dingin berulang kali merembes keluar dari antara celah gigi Xiao Yan. Kulit putihnya juga menjadi merah karena panas. Beberapa daerah bahkan diam-diam pecah dengan lepuhan. Dalam sekejap, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengeluarkan sebotol energy recovery pills dari dalam ring penyimpanannya dengan banyak kesulitan dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya dibungkus oleh Fallen Heart Flame. Meskipun masih ada energi api yang melayang di sekitar tubuhnya. Itu sangat sulit untuk diserap saat berada di bawah kendali jatuh hati api. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pil obat untuk bertahan sedikit lebih lama. Sungguh tak terduga bahwa jatuh hati api, sebenarnya ini menakutkan, tidak heran bahkan guru sangat takut akan hal itu. Namun, menurut tingkat kelelahan ini, aku takut bahwa aku tidak akan mampu bertahan bahkan seminggu. Mulut Xiao Yan diisi dengan pil obat saat dia menatap api yang nampaknya tidak pernah berakhir di luar. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Situasi yang putus asa ini menyebabkan orang-orang dapat kemana-mana. Sepertinya saya hanya bisa berharap keajaiban muncul. Mulut kering Xiao Yan bergerak saat dia merasakan rasa sakit yang menyiksa. Sudah lama kemudian dia perlahan menutup matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah ini, terserah pada takdir untuk memutuskan apakah dia akan hidup atau mati. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tidak pernah berakhir ini dan Xiao yang tidak memiliki pikiran sedikitpun untuk memperhatikan aliran waktu di bawah penyiksaan tidak manusiawi ini. Dia hanya tahu bahwa dia bisa berubah menjadi debu, seperti pakaiannya, kapan saja di bawah suhu panas ini dan menghilang di dunia magma ini. Kesendirian dan kesepian yang sulit untuk digambarkan menyerbu jauh ke dalam hati Xiao Yan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dunia magma. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terisolasi. Kesepian dan kesunyian semacam itu di dunia luas sekali lagi menyebabkan Xiao Yan yang disiksa oleh suhu tinggi untuk merasakan rasa kelelahan dan kehilangan jiwanya. Mungkin dia akan melupakan bagaimana menggerakkan suara yang dipancarkan ketika tenggorokannya gemetar setelah menjalani kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama. Dia bahkan mungkin melupakan identitasnya sebagai manusia. Kesendirian dan kesepian dunia meresap jauh ke tulang-tulangnya dan tidak bisa dihapus. Xiao yang tidak tahu sudah berapa lama dia bertahan. Dia hanya merasakan suhu yang semakin panas dari dunia luar seiring berjalannya waktu. Untungnya, kulitnya menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap api setelah dibakar olehnya untuk waktu yang lama. Itu karena ini bahwa rasa sakit yang berulang tidak menyebabkan dia menjadi gila. Di atas kecerdasan yang dimiliki, Fallen Heart Flame, nyala api juga tampaknya memiliki kesabaran yang jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun.
seseorang akan mengerti alasannya setelah berpikir. Akan aneh jika tidak memiliki kesabaran setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu karena ini yang tidak memilih untuk menggunakan metode paling intens untuk menyelesaikan Xiao Yan dalam waktu singkat. Sebaliknya, ia memilih pemurnian seperti ini dengan nyala yang lambat. Namun, penyempurnaan yang lambat seperti itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan mengalami perasaan menjadi lebih baik mati. Seluruh orang Xiao Yan tampak dalam keadaan buram di bawah pemanggangan tak henti-hentinya oleh Fallen Heart Flame. Dia hanya bisa manuver api hijau di tubuhnya dengan cara mekanis untuk berulang kali menahan pembakaran api. Setelah itu, ia juga akan menyerap energi sekitarnya yang sulit diserap secara mekanis untuk melengkapi apa yang dibutuhkan tubuhnya. Operasi mekanik semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa dia semakin akrab dengan kontrol dari api surgawi. Namun, selain memungkinkan dia untuk menyelamatkan sebagian dari kelelahan yang tidak perlu dari api surgawi, itu tampaknya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Jika situasi ini berlanjut, Xiao Yan kemungkinan akan benar-benar disempurnakan dalam waktu singkat. Green Lotus Core Flame di tubuhnya juga akan tertelan oleh Fallen Heart Flame. Xiao Yan bertahan dengan susah payah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan di dunia ini tanpa konsep waktu. Mungkin itu 2 hari, 1 minggu, setengah bulan, beberapa bulan. Pada saat tertentu, Xiao Yan telah terbangun dari keadaan setengah sadar ini. Gelombang perasaan dingin ditularkan dari lengannya. Perasaan dingin ini seperti tanah yang telah kering selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bertemu dengan hujan lebat. Ini menyebabkan seluruh semangat Xiao Yan gemetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ular kecil berwarna 7 yang berlama-lama di lengannya setelah dilupakan selama periode waktu yang tidak diketahui. Surga menelan piton. Kepala Xiao Yan yang kacau tiba-tiba memulihkan kejernihannya saat dia tanpa sadar berteriak. Mungkin bahkan dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Seseorang dapat membayangkan betapa gembira Xiao Yan saat ini ketika dia tiba-tiba dapat melihat sesuatu yang dapat berbicara dengannya di tempat yang sepi dan terpencil ini, yang menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, hati Xiao Yan tiba-tiba melompat di atas kegirangannya ketika tatapannya menyapu mata ular yang menyihir itu. Pada saat ini, warna mata yang terakhir berulang kali berubah. Rasa dingin yang dingin itu kadang-kadang dipenuhi dengan keaktifan. Jelas, 2 roh dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan intens untuk mengendalikan tubuh pada saat itu. Xiao Yan tidak memiliki solusi apapun terkait pertarungan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya. Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih. Setelah itu, cahaya 7 warna yang cerah melonjak keluar dari Heaven Swallowing Python. Yang terakhir dengan kasar mengayunkan ekornya sebagai sosok kecil langsung ditembak. Ini segera terbang dengan cepat dan merembes keluar dari daerah yang dikelilingi oleh nyala hijau Xiao Yan. Heaven Swallowing Python baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh Green Lotus Core Flame. Ketika Fallen Heart Flame yang mengalir bebas di luar menerkam. Namun, tepat sebelum melakukan kontak dengan tubuhnya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna itu. Segera, tubuh seperti giok seperti putih telanjang, indah, sempurna perlahan muncul di depan tatapan Xiao Yan. Xiao Yan melihat wanita cantik menyihir yang dipenuhi dengan daya tarik saat dia muncul entah dari mana. Namun, hatinya perlahan-lahan tenggelam.